Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga kita cepat bertemu ya anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Nisa. Kita akan belajar tematik PPKN, yaitu tema 1 pertumbuhan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, keberagaman itu sudah bagian dari kehidupan kita. Nah, ada yang tahu tidak apa itu keberagaman? Nah, keberagaman yaitu hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Nah, perbedaan ini bisa dilihat dari sisi suku, dari bahasanya, agamanya, budayanya, dan lain sebagainya. Itu perbedaan. Nah, salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman itu apa sih? Yaitu melakukan kerjasama. Nah, lanjut, manusia adalah makhluk sosial. Ada yang tahu tidak apa itu makhluk sosial? Nah, makhluk sosial itu manusia yang tidak dapat hidup sendiri, jadi saling membutuhkan satu sama dengan yang lainnya. Untuk mencapai suatu tujuan, manusia perlu melakukan kerjasama. Nah, ada yang tahu tidak kerjasama itu apa? Ya, kerjasama itu kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh. Nah, kerjasama bisa dilakukan di mana saja. Yang pertama, bisa dilakukan di lingkungan rumah. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu membersihkan lingkungan rumah. Misalnya membersihkan ruangan, ibu ada yang membersihkan ruangan, ayah misalnya membersihkan ruang tamu, terus menyiapkan sarapan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah contohnya apa sih? Contohnya seperti pada gambar di sini. Nah, bekerja kelompok antara teman. Ada yang menjadi sekretarisnya, ada yang menjadi ketuanya, ada yang menjadi kelompok dalam presentasinya, dan lain sebagainya. Lalu contoh lain misalnya piket kelas. Nah, itu contoh dari kerjasama dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, yaitu di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat contohnya seperti ronda malam, kerja bakti, lalu bergotong royong antara masyarakat. Nah, apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajarannya. Nah, Ibu akan memberikan contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nah kalian bisa kerjasama bisa dilihat dari melakukan permainan kelompok, misalnya yaitu balap baktiak. Nah, ini memerlukan kerjasama. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Harus disesuaikan dalam cara melangkah, ya. Yang kedua, merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman ataupun di rumah bisa, ya. Ada yang menyiramnya, ada yang memberikan pupuknya. Nah, itu contoh dari kerjasama. Yang ketiga, yaitu membersihkan lingkungan di dekat rumah atau di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah pun bisa, ya. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan sampah, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, yaitu melakukan kegiatan menanam pohon. Ya, kegiatan ini memerlukan kerjasama antar tim.
Jadi harus saling membantu satu sama yang lainnya. Nah, Ibu sudah memberikan contoh kerjasama. Sekarang Ibu akan memberikan manfaat dari kerjasama itu sendiri. Apa sih manfaatnya? Yang pertama yaitu memperkuat persahabatan antar teman ya. Jadi dengan kerjasama ini tidak ada lagi perselisihan antar teman ya. Yang kedua yaitu membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Dengan adanya kerjasama ini saling membantu satu sama lain dan mempunyai tugas masing-masing, makanya pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga yaitu terjadinya komunikasi yang baik dengan orang lain ya. Nah, itu saja